Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkawi Albar. Yang terhormat Bu Yuli Asmala Kurnia selaku dosen pengajar kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jelaskan hakikat kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keleluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dahulu. Diharapkan dalam hal ini bahwa kita dapat mencerminkan jati diri yang terwujud pada perilaku yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Contohnya yaitu melakukan pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, jelaskan tentang identitas nasional Indonesia jelaskan identitas nasional dan bagaimana sikap Ananda dalam membawa identitas nasional jika saat Ananda berada di luar negara lain. Identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Sikap saya jika saya membawa identitas nasional di Indonesia di negara lain dengan cara seperti mengenakan batik yang aslinya dari Indonesia. Nomor 4, jelaskan sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah negara Indonesia. Kemudian sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grundrisse atau Weltanschauung, yaitu fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi memikirkan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma, lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Nomor 5, jelaskan berdasarkan sudut pandang Anda terkait Pancasila sebagai filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Kalau sampai terjadi 3 kali periode, seorang penguasa mampu mengumpulkan resource di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini menjadi pantangan yang dihindari, mencegah adanya orang atau kekuasaan politik yang di tangannya dengan sumber daya berlebihan. Yang dikhawatirkan dari 3 periode ini bisa memunculkan orang dengan resource yang menumpuk. Selain melanggar pembatasan kekuasaan, masa jabatan presiden 3 periode akan menciptakan kompetisi yang tidak adil. Nomor 6, jelaskan beserta contoh Pancasila bersifat ideologi terbuka dalam perkembangan digitalisasi saat ini. Kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut kiranya dapat menjadi sarana untuk memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia, sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Contohnya itu dengan digitalisasi saat ini kita bisa mencari tentang Pancasila melalui internet dan lain sebagainya.
Nomor 7, jelaskan dan berikan contoh tentang berbangsa dan bernegara. Langsung saja pada contohnya. Sikap seseorang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di mana ia menyadari bahwa ia hidup sebagai bagian dari suatu negara. Dengan cara tidak merusak fasilitas umum, menaati peraturan yang dibuat, menaati undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.